Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang beberapa materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi mulai dari yang simplex, kemudian half duplex, full duplex, kemudian standarisasi komunikasi, kemudian diagram blok komunikasi dan sebagainya. Nah, setelah saya berikan tugas ya nanti kalian pelajari lagi. Jadi nanti kedepannya akan terus dibawa-bawa, akan terus ditanya-tanya terus ya. Kenapa? Karena standar komunikasi itu untuk diagram blok itu tidak akan berubah ya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti ya tidak akan berubah. Jadi mungkin yang berubah perangkatnya ya. Kalau perangkatnya mungkin menjadi lebih canggih daripada yang sebelumnya kan, lebih tradisional ataupun lebih konvensional. Jadi akan tetap seperti itu. Oke ya, saya mulai aja untuk yang materi yang pertama kemarin. Nah, ini untuk diagram blok komunikasi ya. Yang pertama ada source system, kemudian di source system ini ada source dan transmitter ya. Kemudian ada transmission system, kemudian di sisi penerima ada destination system, dan destination system ini ada receiver dan destination seperti itu. Nah, untuk sebelumnya kan udah di kelas 1 udah dipelajari apa yang termasuk kategori jaringan, yaitu LAN, WAN, PAN dan sebagainya seperti itu. Oke, next saja ya. Nah, dalam di dunia ini ternyata ada beberapa sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dalam dunia telekomunikasi ada beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Yaitu antara lain ada frekuensi, kemudian ada penomoran dan orbit. Nah, frekuensi tersendiri itu kalau kalian udah pernah belajar fisika ya, merupakan banyaknya gelombang yang bergetar dalam satu satuan detik ya kan? Nah, kenapa hubungannya dengan yang sumber daya alam yang terbatas? Karena frekuensi itu tidak bisa ditempati atau diperbarui lagi, hanya bisa ditempati atau dialih fungsikan seperti itu. Nah, misalkan dalam radio FM radio FM dia akan berfrekuensi dari frekuensi 88 sampai 108. Di Solo misalkan frekuensinya frekuensi sekian untuk radio apa, kemudian frekuensi 101 untuk radio apa, frekuensi 9800.0 untuk radio apa, seperti itu kan. Nah, misalkan kalian di kota lain frekuensinya itu sama. Frekuensinya 88 MHz sampai 108 MHz, tapi di sana stasiun radionya akan berubah atau berbeda dengan stasiun radio yang di Solo ya, seperti itu. Nah, itulah mengapa frekuensi itu merupakan sumber daya alam yang terbatas. Itu untuk yang radio FM contohnya. Nah, untuk yang komunikasi yang lain, nah misalkan di WiFi ya, WiFi kita menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz ya. Nah, nanti tidak akan boleh suatu perangkat komunikasi itu menggunakan frekuensi 2,4 atau 5 GHz. Kenapa? Karena udah digunakan untuk WiFi seperti itu. Misalkan ya di televisi ada dua macam ya. Ada dua macam gelombang, yaitu yang pertama VHF, yang kedua UHF ya. Biasanya untuk yang TVRI itu zaman dahulu menggunakan gelombang yang VHF, kemudian yang untuk yang swasta itu menggunakan yang UHF, dan itu tidak boleh saling bertukar secara langsung, gitu nggak boleh. Jadi untuk frekuensi nanti akan saya bahas lebih lanjut macam-macam frekuensi itu apa, kemudian dari range-nya itu berapa, besarnya frekuensi berapa, seperti itu. Kemudian penomoran, sumber daya alam yang kedua yang terbatas yaitu penomoran. Penomoran itu tidak akan sama ya. Dari perangkat satu dengan perangkat yang lain itu tidak akan sama. Misalkan nomor IP ada berapa digit? Ada berapa bit, Ada dua macam ya.
untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Ya, IP versi 4 itu ada 32 bit, kemudian untuk yang IP versi 6 ada 128 bit. Nah, untuk yang IP versi 4 ya, yang mudah dulu ya, itu IP-nya nggak boleh sama, anak-anak. Jadi dari perangkat yang terhubung dari WiFi, misalkan itu misalkan laptop ataupun handphone itu kan bisa terhubung dengan WiFi ya, itu IP-nya nggak boleh sama. Kalau sama nanti akan crash, akan bentrok dan tidak akan saling dapat berkomunikasi. Kenapa penomoran harus berbeda? Nah, ini nomor itu kan terbatas, cuman untuk yang versi 4 cuman 32 bit, untuk yang versi 6 ada 128 bit. Nah, bagaimana kita memasukkan gitu loh, memasukkan supaya seluruh perangkat yang terhubung itu dapat nomor IP masing-masing dan tidak akan sama. Itu kan nomornya kan terbatas seperti itu. Kemudian orbit ini kaitannya dengan satelit ya. Kenapa? Merupakan sumber daya yang terbatas. Nah, kita kan bumi kan cuma satu dan gravitasi bumi itu cuma satu juga. Dengan satelit itu kan melayang di angkasa dan membutuhkan gerak rotasi atau revolusi terhadap bumi itu kan. Nah, misalkan Indonesia itu mempunyai satelit, misalkan katakanlah satelit Palapa ya. Dia mempunyai orbit yang diletakkan di atas Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri dia letak garis lintang dan bujur itu berapa? Garis lintang utara 15 atau berapa? Saya agak lupa. Untuk yang bujur timur 141 atau berapa ya? Lupa saya. Nah, itu harus di atasnya negara Indonesia sendiri ya. Seperti persetujuannya itu barangkali tidak boleh di satelit Indonesia tidak boleh diletakkan di atas negara lain seperti itu. Jadi sebuah negara harus misalkan harus mempunyai satelit yang berada di atas wilayahnya sendiri. Nah, mungkin seperti itu nanti akan kita bahas mengapa merupakan sumber daya alam yang terbatas orbit ini. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya sistem komunikasi itu ada 3 macam yang mendasar, yaitu ya. Yang pertama simplex, jadi komunikasi satu arah hanya bisa suara broadcast ya. Jadi dari si penerima hanya bisa menerima, kemudian yang pemancar hanya bisa memancarkan seperti itu. Contohnya ada radio FM, kemudian half duplex, komunikasi 2 arah, jadi secara bergantian. Penerima memancarkan, pemancar memancarkan, kemudian penerima hanya bisa menerima. Nah, pada saat yang bergantian dari penerima hanya bisa memancarkan dan pemancar hanya bisa menerima seperti itu. Contohnya ada HT atau walkie-talkie. Kemudian ada full duplex. Kalau full duplex itu seperti telepon konvensional ya, jadi secara real time seperti itu. Yang kemudian untuk transmission system dan untuk transmitter dan receiver itu sebenarnya perangkatnya sama ya anak-anak. Jadi yang membedakan dari sisi penerima dan sisi pengirim saja itu. Biasanya itu perangkatnya sama. Nah, ini merupakan gambar dari diagram blok komunikasi pada internet kabel, yaitu dari dari komputer dia harus gabung ke ISP dulu. Dari ISP mungkin dia syaratnya harus mempunyai modem. Nah, dari ISP dia mempunyai jaringan, misalkan jaringan telepon, bisa juga nanti menggunakan jaringan satelit atau jaringan radio terestrial atau bisa juga. Kemudian setelah menggunakan jaringannya ISP dia diterima oleh modem nanti dilanjutkan menuju ke server atau tujuan dari yang dituju dari ini. Kemudian dari server dia akan dikembalikan dengan alur yang sama gitu. Kemudian untuk VSAT ya, VSAT ini merupakan komunikasi yang menggunakan satelit ya. Jadi dari klien kemudian ada modemnya disalurkan atau dipancarkan melalui satelit. Kemudian dari satelit dipancarkan ulang ke bumi ya, ke bumi menggunakan atau penerima atau receiver yang menggunakan modem juga, kemudian baru diteruskan ke tujuan seperti itu. Oke, next ya, ini kemarin kan udah. Selanjutnya diagram blok komunikasi data ya. Nah, yang seperti yang saya bilang di awal tadi, diagram blok komunikasi data itu tidak akan berubah ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Itu yang pertama,
dari sumbernya dia membangkitkan sinyal berupa sinyal digital dulu ya, berupa 010101, kemudian oleh transmitter data diinputkan ya, ini data diinputkan menggunakan encoder. Nah, oleh transmitter nanti akan diubah menjadi sinyal analog ya. Sinyal analog ini besarannya dengan frekuensi tadi anak-anak, frekuensi ya. Kemudian oleh transmitter dia dipancarkan atau dilewatkan melalui sistem transmisi atau transmission system, bisa melalui udara ataupun bisa melalui kabel atau wireline bisa, atau wireless juga bisa. Nah, setelah dilakukan di transmission system akan masih diterima oleh receiver itu berupa sinyal analog ya. Masih berupa frekuensi di sini. Nah, kemudian dikuantitasikan, diubah dari analog menjadi sinyal digital. Kemudian kalau udah digital, kemudian diterima oleh destination, misalkan klien yang di ujung sana, itu baru berupa digital. Nah, diubah lagi menjadi teks, ataupun gambar, ataupun video, ataupun dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada beberapa pengubah ya di sini. Ada converter, di sini ada converter. Kemudian di sini di sini ada converter, kemudian di sini juga ada converter. Di sisi pemancar juga sama, di sini ada converter, kemudian di sini juga ada converter. Gitu. Oke, next ya, nanti dibaca lagi untuk pertanyaan-pertanyaan setelah ini ya. Setelah ini. Kemudian untuk yang transmitter dan receiver seperti yang saya saya jelaskan tadi, tidak jauh berbeda ya. Jadi untuk transmitter dan receiver itu sebenarnya hampir sama, namun ada beberapa perangkat itu yang sudah tergabung di dalamnya seperti itu ya. Misalkan di laptop nih ya, di sini ada transmitternya itu berupa antena sebenarnya, tapi nggak terlihat. Jadi antena itu sudah terpasang di dalamnya. Nah, misalkan kalian punya radio ya, di radio di sana antenanya terlihat. Nah, kadang antenanya dipasang secara terpisah, ada yang radio yang dipasang secara langsung di dalamnya. Nah, di handphone pun juga sama. Di dalamnya itu sebenarnya ada antenanya, tapi dipasang secara modul, itu langsung terpasang dengan handphonenya, jadi tidak sebagai antena terpisah. Misalkan di ini ya, nah ini di access point ini menggunakan antena yang terpisah ya ini. Nah, ini merupakan antenanya yang perangkatnya terpisah gitu. Biasanya kalau ada yang perangkatnya disambung juga ada biasanya. Oke, next ya. Untuk transmission system ada dua macam, yaitu wireline dengan wireless. Untuk yang wireline dia itu menggunakan kabel, yaitu ada yang kabel tembaga, kabel koaksial, kabel fiber optik dan sebagainya. Kemudian untuk yang wireless menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Ini contohnya teknologinya ada banyak untuk yang wireless ya, ada wifi, ada bluetooth, ada infrared, kemudian ada seluler, ada radio terestrial, radio FM dan sebagainya, banyak banget. Oke, ini untuk modul yang baru. Nah, karena komunikasi itu banyak, kemudian dicetuskan atau beberapa standarisasi ya. Tujuan dari standarisasi itu yaitu untuk membatasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan menjamin kualitas layanan pada perangkat komunikasi. Nah, biar perangkatnya itu sama bagusnya gitu ya, sama bagusnya harus sesuai dengan standar yang disepakati. Nah, beberapa standar yang disepakati di dunia itu ada IEEE. IEEE sendiri itu standarnya ada 802.3, 802.11. Nanti kita akan lebih dalam lagi 802.11A, B, G, N, A, C dan seterusnya. Kemudian ada 802.16 dan sebagainya. Kemudian ada ANSI untuk pengkodean. Kemudian ada ITU bagian Telecommunication Union, kemudian ada IETF bagian internet, bagaimana mengkonfigurasi IP, router dan sebagainya. Kemudian ISO International Standard Organization. Kemudian ada 3GPP yang berkembang di dunia seluler ya, dari 3G kemudian
ke 4G kemudian ke 5G, dan nanti proyek kedepannya akan lebih cepat lagi internetnya. Ya mungkin seperti itu ya, silahkan dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaan yang saya post di Google Classroom, jadi dia ditulis di kertas ya, di buku, kemudian ditulis di buku ya, dikumpulkan nanti sore jam 19 ini ya, tadi lupa, jam 19 saat diralat, misalnya ya di filenya jam 16, jam 19, jadi sebelum liburan nanti libur hari Senin 17-an ya itulah, saya kasih biar nggak ada beban pada hari Minggu dan hari Seninnya, seperti itu. Nanti untuk jawabannya bisa dibaca di file-file atau slide sebelumnya, atau di Japri juga boleh ya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di Japri. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.